bertemu lagi dengan saya Suci Wulandari dari PPKD Jakarta Selatan, Angkatan ketiga, tahun 2025. Kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan tools dari data science. Pada umumnya, ketika kita membahas mengenai data science, maka ada beberapa tools yang dapat digunakan oleh data scientist, yaitu Python, R, Orange, Google Colab, RapidMiner, ada juga Jupyter dan Anaconda. Pertama, kita akan membahas tools Python, Anaconda, dan Jupyter. Ketiga tools ini itu bekerja bersama-sama dan mewakili tingkat abstraksi yang berbeda dalam alur kerja data science. Python itu adalah bahasa yang menjalankan perhitungan, sementara Anaconda adalah antarmuka, tempat di mana menulis, menjalankan, dan mendokumentasikan kode Python yang disediakan oleh Anaconda secara interaktif. Sementara Jupyter adalah distribusi dan manajer paket. Anaconda mengemas Python dan library, sementara Pandas kemudian dalam satu paket terkelola, membuat instalasi awal menjadi sangat mudah. Singkatnya, ketika menulis kode Python di Jupyter Notebook, dan semua alat serta library yang digunakan itu diatur oleh Anaconda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Python, developernya adalah Python Software Foundation. Ini dapat diakses secara gratis, jenisnya adalah coding. Fungsi utama dari Python adalah bahasa pemrograman high level, dasar dari semua komputasi data science. Kelebihannya yaitu ekosistem library terluas, ideal untuk deployment skala besar. Terbatasannya membutuhkan instalasi library dan pengaturan environment manual jika tanpa Anaconda. Cocok untuk tujuan regresi, klasifikasi, clustering, visualisasi, dan deep learning. Selanjutnya ada Anaconda dari developer Anaconda Inc. Dapat diakses secara gratis dan juga berbayar. Kemudian jenisnya ada hybrid. Fungsi utamanya yaitu manajemen lingkungan atau environment dan instalasi paket data science secara terpadu. Kelebihannya yaitu plug and play, menginstal ratusan library utama sekaligus, mengatasi masalah dependensi. Kemudian keterbatasannya, ukuran file instalasi awal sangat besar dan memakan ruang disk. Cocok untuk tujuan sebagai platform pendukung dan manajer library untuk tujuan di atas. Jupyter dapat diakses secara gratis, jenisnya coding. Fungsi utamanya lingkungan komputasi interaktif untuk eksplorasi data dan storytelling. Kelebihannya memadukan kode output, visualisasi, dan narasi dalam satu dokumen file. Kemudian keterbatasannya, tidak didesain untuk deployment model ke sistem produksi, real time, atau pengembangan software skala besar. Cocok untuk eksplorasi data, rapid prototyping, visualisasi, dan juga pembelajaran. Selanjutnya, tools kedua dari data science ada R. R ini ada dua jenis, yang pertama Console dan yang kedua adalah Studio. Pertama kita bahas dulu mengenai R Console. Ini dapat diakses secara gratis, jenisnya GUI, Integrated Development Environment. Fungsi utamanya yaitu lingkungan pengembangan terpadu untuk mengelola proyek, kode, dan visualisasi R. Kelebihannya menyediakan interface 4 panel yang intuitif, script, console, environment, dan plots. Itu dapat mempermudah debug dan manajemen workspace. Keterbatasannya terutama fokus pada ekosistem R, kurang serbaguna untuk deployment aplikasi selain web app Shiny. Cocok untuk tujuan manajemen proyek, analisis, statistik inferensial, visualisasi, dan akademis. Jenis R yang kedua yaitu R Studio. Ini dapat diakses secara gratis, jenisnya coding. Fungsi utamanya antarmuka command line, dasar untuk menjalankan kode R baris per baris secara langsung. Kelebihannya akses langsung dan cepat ke interpreter R, ringan dan efisien untuk perintah tunggal. Keterbatasannya tidak memiliki fitur manajemen script, debugging, atau workspace yang memadai untuk proyek besar. Kemudian cocok untuk tujuan verifikasi cepat kode atau perhitungan sederhana quick testing. Tools yang ketiga dari data science yaitu RapidMiner Studio. Ini developernya dari RapidMiner Inc.
Ketersediaan aksesnya ini berbayar, ada juga versi basic terbatas. Kemudian jenisnya GUI, fungsi utamanya end-to-end platform untuk machine learning dan data mining berdasarkan alur kerja visual. Kelebihannya, alur kerja drag and drop yang intuitif, no code, ideal untuk rapid prototyping dan analisis bisnis. Keterbatasan berbayar untuk fitur skala besar, kurang fleksibel untuk algoritma custom Python yang sangat spesifik. Cocok untuk tujuan regresi, klasifikasi, clustering, ideal untuk deployment cepat dan no code. Jenis tools data science berikutnya adalah Orange. Ini dapat diakses secara gratis. Jenisnya GUI, fungsi utamanya adalah data visualization, exploratory data analyze, dan pembelajaran algoritma interaktif. Kelebihannya sangat baik untuk pembelajaran visual dan eksplorasi data antarmuka, sangat ramah bagi pemula. Keterbatasannya tidak cocok untuk workflow data yang sangat besar atau big data karena kemampuan deploymentnya terbatas. Cocok untuk tujuan klasifikasi, clustering, visualisasi, dan ideal untuk edukasi dan exploratory data analysis. Terakhir di tools data analysis kita punya Google Colab. Google Colab ini developernya itu Google sendiri. Ketersediaan aksesnya dapat diakses dengan gratis ataupun berbayar. Jenisnya coding. Kemudian fungsi utama dari Google Colab ini adalah lingkungan Jupyter Notebook berbasis cloud untuk menjalankan kode Python dengan akses hardware tambahan. Kelebihannya akses gratis ke GPU dan juga TPU untuk deep learning, kolaborasi real time mudah dan zero setup. Keterbatasannya harus terhubung internet, sesi komputasi memiliki batas waktu atau timeout pada versi gratis. Kemudian cocok untuk deep learning, regresi, klasifikasi, ideal juga untuk tugas yang membutuhkan akselerasi GPU. Nah, itu adalah bahasan singkat kita mengenai tools-tools yang ada pada data science yang dapat mempermudah pekerjaan seorang data scientist. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.